Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita. Dengan nikmat tersebut kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bab iman kepada Allah bagian yang pertama. Bab iman kepada Allah nanti akan kita jelaskan dengan dua bagian. Kali ini bagian pertama yang akan kita jelaskan. Iman kepada Allah maknanya adalah bahwa kita harus percaya dan yakin Allah itu ada. Bahwa kita harus percaya dan yakin Dialah pencipta segala sesuatu. Serta harus percaya dan yakin Dialah yang mengatur alam semesta ini yang tiada sekutu baginya. Nah, itu makna iman kepada Allah. Artinya, kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Kita harus yakin bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Ya, karena kita adalah seorang hamba. Kita adalah hamba yang diciptakan juga oleh Allah. Maka harus kita percayai, harus kita imani bahwasanya ada sang pencipta yang menciptakan kita dan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lantas muncul pertanyaan kedua, apa buktinya bahwasanya Allah itu ada? Untuk menjawab pertanyaan ini banyak sekali bukti bahwasanya Allah itu ada. Banyak sekali dalil yang menunjukkan adanya Allah. Di antaranya fitrah manusia. Setiap manusia pasti merasakan keberadaan Allah. Fitrah ini tidak akan berubah sampai ada hal lain yang mengubahnya. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Setiap bayi yang dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia sebagai Yahudi, yang menjadikan ia sebagai Nasrani, atau menjadikan ia sebagai Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini menjelaskan bahwasanya fitrah manusia atau asalnya manusia, dasarnya manusia itu dilahirkan atas dasar fitrah. Fitrah itu mengakui, mengimani bahwasanya Allah itu ada. Ini fitrahnya manusia. Maka ada hal lain yang mengubahnya, yaitu kedua orang tuanya yang menjadikan ia tidak beriman kepada Allah, yang menjadikan ia tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama atau bukti yang pertama. Bukti yang kedua akan adanya Allah, yaitu akal manusia sendiri. Setiap manusia yang berakal pasti akan mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh kekuatan yang maha besar. Dengan kata lain, ada Rabb yang menciptakan dan mengaturnya. Ada Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Akal manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Tidak mungkin akan ada benda kecuali ada yang membuatnya atau ada yang menciptakannya. Tidak mungkin akan ada rumah kecuali ada yang membuatnya, pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin akan ada mobil kecuali ada yang membuatnya. Nah, bagaimana mungkin akan ada alam semesta ini, bumi yang tempat kita berpijak, yang tempat kita hidup ini akan ada tanpa ada sang pencipta? Maka akal manusia akan mengetahui bahwasanya bumi yang tempat kita tinggal ini
diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang selanjutnya bahwasanya Allah itu ada adalah keteraturan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk tata surya. Allah ciptakan dengan rapi, dengan teratur. Bagaimana beredarnya bumi dan matahari pada porosnya, serta tersusunnya planet-planet lain yang begitu rapi, itu menunjukkan bukti bahwasanya adanya Allah Sang Pencipta yang mengatur alam semesta ini. Apa jadinya ketika bumi dan matahari tidak teratur, mereka berputar tanpa diatur, maka yang terjadi adalah saling bertabrakan. Planet-planet yang lain juga akan bertabrakan. Inilah bukti bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu kemudian mengatur alam semesta ini. Ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada juga matahari dan bulan, ada langit dan bumi, lautan, gunung-gunung, serta alam semesta ini beserta segala yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu suratnya, surat As-Sajdah ayat ke-5. Allah berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun." Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat As-Sajdah ayat ke-5. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dialah Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan kita. Semua Allah yang menciptakan dan semua Allah yang mengatur. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Kemudian bukti selanjutnya yaitu syariat, di mana kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah, telah membicarakan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada syariatnya kepada setiap umat melalui nabi-nabi yang diutus olehnya. Disampaikan kepada mereka, disampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta ini. Itu telah Allah tegaskan dalam syariatnya yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang telah diutus olehnya. Kemudian bukti selanjutnya akan keberadaan Allah, yaitu al-his, perasaan. Kita bisa merasakan keberadaan Allah pertama dengan terkabulnya doa kita atau orang lain yang dapat dirasakan panca indera. Itu menunjukkan bukti adanya Allah. Ketika kita berdoa, permohonan kita dikabulkan, terkabul, tercapai. Itu bukti bahwasanya ada Allah yang mengabulkan doa kita. Ketika Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan permohonan kita. Allah berikan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, yaitu mukjizat yang dimiliki para nabi bisa disaksikan oleh manusia. Bahkan kita pun bisa mengetahuinya. Salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran yang kita rasakan hingga saat ini. Kemudian bukti lain akan adanya Allah Subhanahu wa taala yaitu diri kita sendiri. Adanya diri kita, adanya manusia, adanya jari-jari tangan kita, adanya mata kita, adanya lisan kita yang kita gunakan untuk berbicara, itu menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala.
tangan kita yang kita gunakan untuk bekerja, yang kita gunakan untuk beraktivitas, kaki kita yang kita gunakan untuk berjalan, seluruh tubuh kita ini adalah salah satu bukti nyata bahwasanya Allah itu ada, yang menciptakan dan yang mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk kita di dalamnya. Itu bukti yang nyata yang bisa berjalan kemana-mana, artinya tampak oleh mata kita. Mungkin ada orang yang tidak percaya dengan Allah, yang mengatakan bumi terjadi dengan sendirinya, gunung-gunung terjadi dengan sendirinya. Coba tanyakan kepada mereka, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau terjadi dengan sendirinya? Tentu tidak. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara kedua orang tua kita. Insyaallah akan kita bahas bagaimana proses penciptaan manusia pada pertemuan yang selanjutnya atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa jadi tambahan ilmu kita, bisa jadi tambahan amal ibadah kita untuk lebih bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengimani rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.